Ya, baiklah. Kita akan mulai dengan latihan soal tentang materi monohibrid dan dihibrid. Nah, Ibu ambil 4 soal dari buku Gramedia di halaman 216 sampai 217, nomor 2, 4, 6, dan 11. Kita langsung saja di nomor 2. Ya, nomor 2 ya. Jumlah macam gamet yang dihasilkan oleh individu bergenotip C besar C kecil, D besar D besar, E besar E kecil, F besar F kecil adalah, nah itu ada pilihannya dari A, B, C, D, E, kira-kira berapa? Nah, untuk mengerjakannya, yaitu yang Ibu ambil di nomor 2 kan ya. Jadi di nomor 2, di situ kita bisa lihat gametnya ada C besar C kecil, D besar D besar, E besar E kecil, dan F besar F kecil. Ini adalah gamet, dan bagaimana menghitungnya, yaitu kita harus mengingat rumus perhitungan gamet, yaitu rumusnya harus diingat adalah 2 pangkat N. 2 pangkat N. Jadi dari sini kita bisa lihat untuk menghitung gamet kita harus melihat yang heterozigot ya. Jadi ada yang homozigot dan heterozigot. Yang homozigot yang artinya sama misalnya DD sama, dan heterozigot berbeda, yaitu C besar C kecil, E besar E kecil, dan F besar F kecil. Jadi untuk menghitung gamet kita harus menentukan dulu yang heterozigotnya ada berapa. Jadi ada berapa, yaitu ada 1, 2, 3. Nah, untuk rumus gametnya adalah 2 pangkat N ya. Ini mudah untuk dihafal. Jadi 2 pangkat N berarti 2 pangkat 3 ya. Sama dengan berapa 2 pangkat 3? 8. Jadi jawabannya C, 8 ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke nomor 4. Tadi kalian sudah belajar yang monohibrid dan dihibrid. Nah, monohibrid adalah pengertiannya adalah persilangan dari satu sifat yang berbeda. Ya. Ini nomornya, nomor 4-nya. Ya. Nomor 4, jumlah macam genotip pada keturunan dari persilangan monohibrid A besar A kecil dan A besar A kecil adalah, ya, kira-kira berapa? Ya, jadi dari satu sifat beda kita bisa lihat ini ya. Jadi ada parental atau induk ya. Di sini kita akan menyilangkan induk betina ya, A besar A kecil dan A besar A kecil. Ya. Jadi persilangan induk betina A besar A kecil dan menghasilkan gametnya yaitu A besar dan A kecil, A besar dan A kecil. Maka kita bisa membuat tabelnya ya. Kita buat tabelnya, ini betina dan jantan. Kita buat tabel A besar A kecil, A besar A kecil,
ada A besar, hasilnya adalah A besar, A besar, A kecil, dan A kecil. Nah, jadi monohibrid adalah satu sifat beda ya, sudah dijelaskan di materi tadi dan contohnya. Nah, kira-kira dari pertanyaan tersebut yang ditanyakan adalah berapa genotip yang dihasilkan. Berapa genotip yang dihasilkan? Apa itu genotip? Di video juga menjelaskan mengenai istilah-istilah bahasa ilmiah dan kata-kata kunci yang penting ya. Jadi bisa diulang lagi di video di monohibrid 1. Nah, apa itu genotip? Yaitu sifat yang tidak kelihatan. Jadi genotip itu sifat yang tidak kelihatan yang ditunjukkan dengan kode. Kode apa saja? Kode misalnya A besar atau A besar A kecil. Nah, dari pertanyaan tersebut, berapa macam genotip yang dihasilkan atau berapa macam sifat tidak kelihatan atau berapa macam kode yang dihasilkan? Berarti ada berapa macam kode yang berbeda, genotip yang berbeda. Ya, dari sini kita bisa lihat ada berapa. Ada besar A besar satu macam, ada A besar A kecil dua macam, ini sama A besar A kecil, dan ada A kecil. Jadi jawabannya adalah 3 macam. 3 macam itu adalah apa? Pertama, ya Ibu bisa kalau pakai hitung ada A besar, lalu ada A besar, A kecil, dan A kecil. Sehingga jawabannya adalah C, 3 macam. Ya, itu untuk jawaban nomor 4. Sekarang kita pindah ke jawaban pertanyaan nomor 6. Nomor 6, jumlah macam fenotip pada keturunan dari persilangan dihibrid A besar, B besar, B kecil, dan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ya, adalah berapa? Bisa dilihat ya. Jumlah macam fenotip pada keturunan dari persilangan dihibrid A besar, B besar, B kecil, dan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Nah, kita kerjakan. Ya, kita masuk di nomor 6. Jadi parentalnya adalah A besar, B besar, B kecil disilangkan dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ya, ini betina dan ini jantan. Nah, bagaimana gametnya? Yaitu ini ya. Jadi A besar dan B besar dan A besar dan B kecil ya. Ini boleh di mana ini ya? A besar, B besar, dan A besar, B kecil. Nah, selanjutnya yang gamet dari A besar, A kecil, B besar, B kecil, ya kita lihat kan heterozigotnya ada 2 ya. Ya, ini kan kalau ini kita bisa lihat ada jumlah gamet yang heterozigot ada 2. Jadi kalau 2 pangkat N berarti harusnya ini jadi 4 ya. Ini nanti jadi 4. 2 pangkat N ini jadi 4, maka A besar, B besar, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil ya. Itu disilangkan. Jadi dari ini ya, A besar, B besar, lalu A besar, B kecil, lalu A besar, B besar, dan A besar, B kecil ya. Kalau di sini kita bisa lihat kalau ini kan homozigot.
ini ada ndak yang kita berapa jumlah, kita bisa ndak hitung jumlah gametnya ya. Jadi ini tidak ada ya, karena ini tidak kalau ini ada, ini ada heterozigot, yang AA ini homozigot, tetapi yang BB ini heterozigot. Maka kalau gamet, menghitung gamet di sini, ini ada berapa gamet? Ini ada berapa? Ini ada 1 ya. Jadi 2 pangkat 1 hasilnya 2. Kalau di sini heterozigot ada berapa? Yang berbeda, yaitu ada 2, 1 dan 2. Maka 2 pangkat N, jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, selanjutnya kita buat tabelnya. Jantan dan betina ya. Karena ini 2, berarti ini 1, 2, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini A besar, B besar, A besar, B kecil, A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Nah, bagaimana persilangannya menghasilkan apa? Berarti ini menghasilkan A besar, A besar, B besar, B besar. Apakah terlihat? Ya, A besar, B besar, B besar, lalu A besar, B besar, B kecil, lalu A besar, A kecil, B besar, B besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, B besar, B kecil. Kenapa B besar dulu? Karena ini yang dominan. Jadi yang dominan berarti yang huruf besar yang di depan, yang huruf kecil yang di belakang. Kemudian A besar, B kecil, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Nah, pertanyaannya kita akan menentukan fenotip. Apa itu fenotip? Fenotip adalah sifat yang kelihatan. Kalau tadi genotip dalam bentuk kode, tetapi ini sifat yang kelihatan. Kalau dari sini kita bisa lihat sifat yang, kalau ini fenotip, sifat yang kelihatannya yaitu apa? Ini ya, kita lihat sifat yang kelihatan ada berapa macam, apakah 1 macam, 2 macam, dan seterusnya. Kira-kira berapa macam? Jadi sifat yang kelihatan ini langsung terlihat, ini ya, ini A besar, B besar, ini kan sama ya, sama ya, ini juga sama, 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 sama ya. Cuma ini yang berbeda, A besar dan B kecil. Jadi ini yang berbeda, A besar dan B kecil. A besar dan B besar sama, ini A besar dan B kecil, ini berbeda. Maka kalau dari sini kita bisa lihat ada berapa sifat yang ditanyakan tadi? Ada berapa sifat yang berbeda? Ada berapa jumlah macam fenotip? Ada berapa jumlah macam sifat yang kelihatan? Ini yang kelihatan berapa? Berarti yang ini semua terhitung 1 dan yang ini 2. Berarti jawabannya adalah B. Ada 2 macam. Oke, ini untuk sudah 3 nomor ya. Jadi kita pindah ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 11. Kita pindah nomor 11. Ini pertanyaannya.
bisa dibaca ya yang bagian nomor 11-nya. Tunggu ya, supaya lebih jelas. Iya, ini. Sambil Ibu bacakan. Pembasaran antara bunga berwarna kuning dalam kurung huruf K besar berdaun bulat dalam kurung B besar dengan bunga berwarna putih K kecil berdaun lancip B kecil menghasilkan keturunan dengan fenotip kuning bulat banding putih bulat banding kuning lancip banding putih lancip sebesar 1:1:1:1. Genotip kedua induknya adalah, jadi tadi sudah disampaikan tadi bahwa genotip adalah sifat yang tidak kelihatan atau dalam bentuk kode. Maka genotipnya persilangan betina dan jantan seperti apa? Ya, bisa dilihat di sini ya. Maka kita akan bahas bagaimana mengerjakannya. Ya, kita langsung di nomor 11. Jika ada pertanyaan seperti itu, kita bisa lihat, perhatikan saja rasio keturunannya, rasio fenotip keturunannya. Nah, kita perhatikan rasio perhatikan rasio fenotip keturunan. Yaitu apa? 1:1:1:1. Nah, itu dijumlahkan saja. 1:1:1:1 itu dijumlahkan, maka akan mendapatkan hasil yaitu berapa? 4. 4 ya. Nah, kalau kita mau lihat 4, kalau kita lihat gametnya, 4 itu didapat dari mana? N pangkat berapa untuk dapat 4? Untuk mendapatkan 4, dia harus berapa? N pangkat berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat N berapa? Ya, seperti yang contoh tadi ya. 2 pangkat N berapa? Untuk mendapatkan 4. Ya, kalau tadi 2 pangkat 3 dapat 8. Berarti 2 pangkat 2. Ya. Lalu jadi untuk menentukan ini caranya adalah bisa dibaca di buku Gramedia atau di buku yang lainnya dengan cara mencari gamet. Nah, atau dengan rumusnya 2 pangkat N. 2 pangkat N itu ditentukan dari pasang ya. Jadi pasang gamet, ingat yang heterozigot ya, yang heterozigot, yang berbeda ya, yaitu yang misalnya apa? Misalnya contoh CC atau EE, nah itu heterozigot ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan soal seperti ini kita juga harus memilah-milah biar tersusun rapi ya, supaya kita tidak bingung ya. Yang pertama kita tentukan dulu K besarnya apa? K besarnya berwarna kuning. B besarnya apa? Berdaun bulat. K kecilnya berwarna kuning. Lalu B kecilnya berdaun bulat. Ya, kita bisa lihat di sini. Maka dari pertanyaan tersebut, di soal tersebut, kita bisa lihat, maka ini kan di soalnya
Jika semua punya buku, mungkin ibu nggak akan pindah-pindah begini ya, buku Gramedia. Semoga jelas. Mungkin ini jelas. Pembastaran, ini soalnya ibu tampilkan lagi. Pembastaran antara bunga berwarna kuning K berdaun bulat B dengan bunga berwarna putih K berdaun lancip B kecil menghasilkan keturunan dengan fenotip 1:1 semua ya. Kira-kira berapa genotip kedua induknya? Maka kalau sudah bilang bunga berwarna kuning K berdaun bulat dengan, ya, berarti ini ada sudah dengan ini sudah menandakan ada persilangan. Jadi K dan B ini disilangkan dengan K kecil dan B kecil ini. Nah, untuk yang berwarna putih K kecil atau berdaun lancip B kecil ini disebut dengan heterozigot, ya. Jadi disebut dengan heterozigot. Jadi kita sudah bisa menemukan bahwa K besar berwarna kuning dan B besar berdaun bulat disilangkan dengan K kecil dan B kecil. Kenapa akhirnya langsung ditentukan saja langsung K kecil, B kecil? Karena itu heterozigot. Berarti yang di depan adalah kecil, huruf K kecil. Berarti kalau di depan huruf K kecil, berarti di belakang huruf K kecil. Kalau di depan huruf B kecil, berarti di belakang sudah otomatis B kecil. Karena ini heterozigot yaitu disilangkan dengan bunga berwarna putih berdaun lancip, ya. Berwarna putih. Berwarna putih berdaun lancip, ya. Jadi bisa dituliskan keterangannya K besar apa? Berwarna kuning berdaun bulat disilangkan dengan K kecil berwarna putih berdaun tidak sesuai soal ya, berwarna putih berdaun lancip. Jadi ini harusnya putih dan lancip, ini kan kuning dan bulat, ini putih dan lancip. Nah, ini kan kita sudah menemukan bahwa berarti induknya ini, P1-nya ini, atau induk persilangannya yaitu genotip induk persilangannya yaitu resesif K kecil dan B kecil, dan apa yang akan diisi di sini, ya, untuk mengisi bagian ini, ya, sehingga bisa mendapatkan hasil 1:1 semua, ya, untuk menghasilkan 1:1 semua. Maka jawabannya adalah E, ya. Jadi jawabannya adalah E sebenarnya, ya. Jadi karena dia kan berwarna kuning berdaun bulat, ya. Jadi jawabannya adalah E. Yang paling cocok, ya. Jadi kita cari yang paling cocok, yaitu K besar, K kecil, dan B besar, B kecil disilangkan dengan K kecil, B kecil, dan B kecil. Ini bagian ini dan ini sama, hanya ini mengisi yang kosong-kosong ini, ya. Kamu bisa lihat optionnya adalah E, ya.
Jadi optionnya adalah E. Ya, jadi kamu bisa lihat optionnya adalah E, yaitu kita bisa membuktikan dengan pembuktian diagram anak garpu, ya. Diagram anak garpu kalau untuk mau dibuktikan, ya, atau digabung atau bracket. Ini perlu ketelitian, ya. Kalau buat ini, ya, mungkin lebih mudah jika tabel. Nah, selanjutnya kita lihat K besar, K kecil, dan B besar, B kecil. Kita lihat, berarti ini K besar dan K kecil, ya. Selanjutnya, ya, K besar dan K kecil, ya. K besar dan K kecil, ya. Selanjutnya ada K kecil dan K kecil, ya. K kecil dan K kecil. Selanjutnya B besar dan B kecil, B besar dan B kecil, dan terakhir B kecil dan B kecil. Jumlahnya ada berapa? 1, 1, 1, 1. Jadi jawabannya adalah 1, ya. Jadi jawabannya adalah E, yaitu K besar. Jawaban tadi adalah K besar, K kecil, B besar, B kecil diselangkan dengan resesif K kecil, K kecil, B kecil, B kecil, ya. Kalau ini apa tadi? Ini heterosigot, ya. Ini heterosigot. Berapa jumlah gamet ini? Ini langsung kelihatan, ya. 2 pangkat N berarti 4. Berapa jumlah gamet di sini? Tidak ada, karena ini homosigot semua. Jika homosigot, tidak bisa ditentukan yang gametnya. Jadi kunci menentukan gamet, cari dulu berapa jumlah heterosigot. Nah, selanjutnya kita lanjut pada yang dijelaskan tadi, di video yang dijelaskan tadi, ya. Ibu memberikan contoh ini. Nah, sekarang kita lihat di contoh ini. Ya. Nah, ini di hukum Mendel, hukum 1 Mendel. Dalam percobaan Mendel melakukan persilangan monohibrid, ya. Mono berarti tadi dijelaskan bahwa monohibrid pekerjaan ibu tadi mana? Ya. Jadi dalam percobaannya, jadi menyilangkan satu sifat yang berbeda, ya. Satu sifat beda. Nah, hukum di monohibrid ini kita bisa lihat kacang ercis bulat dengan tanaman kacang. Mendel melakukan persilangan tanaman kacang ercis berbiji bulat dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput. Semua keturunan F1-nya berupa tanaman kacang ercis berbiji bulat. Selanjutnya F1 disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan keturunan F2. Perbandingan fenotip F2 sama dengan 3 berbiji bulat, 1 berbiji keriput. Perhatikan diagram persilangan berikut, yaitu kalau berbiji bulat ditandai dengan BB besar. Ya, ini monohibrid, ya, jadi cuma ada satu pasang atau satu sifat beda. Biji bulat kemudian berbanding dengan jantan biji keriput, ya. Nah, gametnya mewakili saja dari BB hanya 1 B, B kecil hanya 1 B. Kemudian hasil keturunan pertamanya atau filial 1 yaitu B besar B kecil.